Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Lampung. Untuk memenuhi tugas pengenalan masyarakat perikanan, kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang saat ini sedang naik daun di masa-masa pandemi ini. Tepatnya yaitu objek wisata Pantai Sebalang. Objek wisata ini terletak di Desa Tarahan, Dusun Sebalang, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Tempat wisata ini dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dari kota Bandar Lampung. Tempat wisata ini hanya menyuguhkan keindahan pantainya saja. Namun, tempat wisata ini tidak bisa melakukan kegiatan seperti snorkeling ataupun diving karena lokasinya yang sangat dekat dengan PLTU. Tidak hanya pantainya saja yang menjadikan objek wisata ini, lokasi ini juga memiliki wisata lainnya seperti wisata hutan mangrove. Pada kali ini kami berkesempatan untuk mengobrol lebih dalam dengan salah satu pengurus koordinator lapang di lokasi wisata Pantai Sebalang, yaitu adalah Bapak Agus Bahri. Baik Pak, kami dari mahasiswa jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tujuannya ke sini karena kami ingin mengerjakan tugas video. Jadi kami ingin sedikitlah menanya tentang kondisi wisata di sini. Pertama-tama boleh Pak kenalan nama sama posisi Bapak? Nama saya Agus Bahri. Saya koordinator untuk area parkir ya keseluruhan. Kalau nggak salah ini saya mencakup satu desa khusus pemuda ya. Pemuda Dusun Tarahan, kisaran sampai 78 orang. Itu tim kita khusus parkir. Cuman sekarang ini karena memang posisi pantai ini tutup, jadi kami merangkap sebagai keamanan juga. Keamanan dalam arti seperti beberapa hari yang lalu ada anak kecil kehilangan ibunya, terus ada ibunya kehilangan anaknya, itu kami yang artinya mengamankan sampai ketemu dengan orang tuanya. Di samping itu juga misalkan kayak ada tamu misalkan mau ngecamp malam, kami selaku parkir juga ikut mengamankan. Artinya mengamankan jangan sampai ada orang-orang yang memang mencari keuntungan. Contoh memang sudah pernah terjadi juga ada orang ngecamp, terus ada pihak-pihak yang memang bukan pengelola, mereka minta uang. Nah ini karena memang sudah pernah kejadian, kami terus siaga 24 jam untuk area pantai, baik dari kenyamanan, dari keamanan pengunjung lah terutama ya, itu yang memang selalu kita tingkatkan. Berarti di sini tuh kayak ada organisasi gitu ya, pakai pemuda-pemudi yang ngurus di desa ini gitu. Kalau organisasi sih ini sebenarnya bukan ya, karena memang kita melibatkan masing-masing dusun, terutama ketua pemudanya. Kita rangkul supaya mereka bisa ngajak pemuda-pemudinya, artinya untuk bergabung. Kita sama-sama kelola pantai, artinya masing-masing orang kan beda-beda pendapat. Oh kita bikin seperti ini biar kedepannya bagus. Jadi masukan-masukan inilah yang memang artinya buat pantai kita bagus. Oh, berarti awal mulanya itu ide dari siapa? Kan maksudnya ini baru-baru banget nih ya, baru-baru lagi bisa lah dibilang tempat hits lah yang sekarang ini lagi hits di Lampung. Iya betul. Nah kalau untuk itu berarti idenya itu dari pemuda sendiri atau dari siapa gitu yang kayak ngusulin untuk ngajak pemuda-pemuda untuk ngebuat ini semua gitu Pak? Kalau yang ngusulin ngajak pemuda ini memang si pengelola, namanya Akbar Gemilang. Setelah dia ngerekrut pemuda, barulah pemuda yang mengembangkan itu. Berarti dia itu ide pokoknya ya? Ide pokoknya dia. Kalau boleh tahu pastinya itu kapan kepikiran, maksudnya kapan loh wisata ini dibuat gitu, tempat ini di? Kalau dibuat sih sudah 2 bulan yang lalu.
alhamdulillah artinya begitu tertata. Kita artinya kerjasama antara pemuda, ya alhamdulillah artinya tercipta kenyamanan, keamanan, dan kebersihan. Kalau boleh tahu alasannya Pak, kayak terpikir gitu? Kalau terpikirnya begini ya, karena ini kampung-kampung kami. Iya. Kami pengen kampung kami lebih ramai, bisa dikunjungi artinya semua orang Bandar Lampung, baik dari luar Lampung. Inilah kampung kami Sebalang, bahwa kami artinya mendesain pantai sedemikian rupa untuk teman-teman kita semua yang mau main ke pantai Sebalang itu. Jadi kayak untuk itulah ya Pak, itu faktor bantuan, faktor ekonomi juga untuk Ya, membangun desa ya Pak. Betul. Nah, Satu, kedua memang tingkat pengangguran di tempat kami kan memang tinggi. Memberikan lapangan pekerjaan lah, ya. Alhamdulillah dengan adanya pantai yang memang ramai terus setiap hari, jadi pemuda-pemuda Ya. setiap harinya ada pemasukan. Ada pemasukan, ada pekerjaan. Ya. Kalau untuk tahu luasan yang dijadiin tempat wisata ini berapa Pak kira-kira? Ini kalau untuk luasnya nggak seberapa, dia cuma manjang, Iya. kisaran 1,5 kilo. 1,5 kilo yang dijadiin tempat wisata. Yang ya. dijadikan tempat wisata. Kalau untuk biaya masuk ya Pak? Kalau untuk biaya masuk saat ini gratis. Jadi kalau ada teman-teman pengunjung dari manapun, kalau ada pihak-pihak yang memang nyetop di jalan, minta uang bayar, itu jangan dihiraukan. Oh, jadi tuh jadi biaya masuk gratis. Gratis. Terus cuman untuk kayak kalau warung segala macam itu doang ya? Ya, kalau kebersihan kan kita memang upayakan dari uang parkir, dari uang-uang warung. Berarti saat ini tidak ada tiket masuk lah. Tidak ada tiket pastinya. masuk, karena memang kemarin ada juga memang laporan dari pihak pengunjung bahwa mereka di stop dikenakan biaya 20.000 per Iya. kendaraan. Itu sebenarnya bohong, nggak benar. Kalaupun ada yang nyetop, ini jangan dihiraukan, karena memang orang-orangnya nggak bertanggung jawab, orang-orang yang memang cari keuntungan. Kalaupun dia di stop, memang ada posnya. Nah itulah yang pengelola. Kalau sekarang ini memang belum ada pengelolanya. Jadi yang ngelola sekarang dari pemudanya sendiri. Jadi belum ada tim yang mengelola. Oh, berarti kalau untuk pengelolaan kayak operasional kebersihan segala macam itu manfaatin dari biaya parkir Dari sama biaya parkir sama warung. warung. Oh jadi berarti warung-warung di sekitar sini tuh kayak ada biaya sewa atau gimana Pak? Ini bukan sewa ya. Memang diwajibkan 5.000 per warung bayar setiap hari. Setiap hari. Ah, Kayak uang kas lah ya. Iya, uang kas. Nah, inilah yang digunakan buat sewa kendaraan, buat buang sampah, kebersihan kan. Nah, terus ada pun nanti yang jaga malam, ya bayarannya dari situ juga. Oh, jadi ada itulah ya pemasukan Ada lain pemasukan, dari warung-warung ini. Iya, uang Kebersihan. keamanan kebersihan dari parkir sama warung. Iya. Kalau untuk kan ini dibangunnya di saat pandemi ya Pak. Iya, betul. Hit-hitnya di saat pandemi. Terus kayak kemarin sempat ada baca berita katanya sempat mau ditutup karena tidak menaati protokol kesehatan. Betul. Itu gimana Pak pendapat Bapak? Kalau masalah ditutup, saya rasa gimana ya? Karena memang ini jalan utama. Oh, Jalan utama masyarakat. Ada sekitar 4 dusun di dalam yang memang ini jalan utama mereka. Jadi kalau ini ditutup, ya bingung juga mereka mau lewat mana, kan begitu. tapi di saat kondisi pandemi gini nggak mempengaruhi apapun ya, masih tetap rame aja jojong gitu ya Pak? Kalau pengaruh sih nggak ada, cuman memang kita setiap pagi, setiap kita mau upload, kita briefing dulu, satu ngehindarin masalah terjadinya ada COVID. Iya. Iya. Kita ada briefing bagaimana cara menghindari artinya COVID. Satu, kita harus rajin cuci tangan, jangan lupa masker, terutama untuk parkir. Saya sarankan setiap hari karena kita nerima uang, ini harus pakai sarung tangan. Gitu. Gitupun yang dagang-dagang ini memang
selalu kita himbau melayani pengunjung yang belanja ini harus menggunakan masker, kedua jaga jarak gitu. Kan tadi apa tiket masuk nggak ada ya Pak? Kalau untuk tempat-tempat duduk kayak gini tuh ada biaya sewa atau enggak? Kalau tempat duduk ini memang sempat jadi pertanyaan pengunjung juga. Sebenarnya kalau untuk tempat-tempat duduk ini, kalau pengunjungnya dia datang bawa makanan banyak, stok air banyak, harapan yang dagang ini kan Iya nggak ada. Untuk ada yang beli. nggak ada yang beli, Iya. jadi dikenakan sewa Oh 15.000 sampai 20.000 per satu payung. satu payung. Tapi kalau misalkan mereka nggak bawa jajanan, mereka cukup belanja minimal satu orang 10.000. Oh. Itu gratis. Jadi kalau itu masing-masing pilihan individu masing-masing ya Pak. Individu Dia mau- masing-masing, betul. Terus wisata apa Pak yang ada di sini? Kayak misalnya atau mangrove atau cuma nikmati keindahan pantai, sunrise atau gimana? Kalau di sini memang banyak wisata, ada pemancingan juga, ada wisata mangrove, terus kalau pantai Sebalang ini kan baru 2 bulan lah. Kalau pemancingan memang sudah berdiri lama, kalau mangrove memang sekarang lagi tutup. Karena lagi renovasi, mungkin 1 bulan ke depan mungkin dia buka lagi, mungkin dengan konsep yang luar biasa. Nah, yang lebih wah lagi lah Jadi konsep dipersiapkan. karena memang artinya mengelihat kita ngelihat Sabtu Minggu di Pantai Sebalang ini nggak muat, nggak nampung untuk pengunjung, Terlalu ramai. terlalu ramai. Terlalu banyak. Makanya rencana mau dibuka kembali mangrove supaya artinya bisa ke sana biar nggak terlalu padat di jalanan. Gitu. Terus kalau untuk pengelolaan sampah ini di kemana nih Pak? Kalau sampah memang ada tempat penampungan, tempat pembuangan di situ juga yang memang ada yang milah-milih, yang memang artinya bisa dimanfaatkan seperti botol minuman itu yang dipilah-pilih, yang memang nggak bisa dijadikan daun ulang lagi ini dibakar. Ini sebelumnya tempat Sebalang ini sebelum jadi tempat wisata ini apa sih Pak? Emang terbengkalai kah apa gimana? Kalau terbengkalai enggak, karena memang ini awalnya terbengkalai, memang ini jalan-jalan utama masyarakat. Nah, masuklah si Akbar Gemilang, dia coba artinya menatan, tapi enggak semua ya, baru sedikit. Sebagian akhirnya ramai. Jadi kita pun pemuda termotivasi gitu, ngikut jejak beliau, akhirnya kita kembangkan sampai ke ujung. Ya alhamdulillah artinya Ada feedback ya? Ada feedback ya? ada feedbacknya. Jadi sebelum ada wisata seperti ini, warga-warga sini ini pekerjaannya apa gitu Pak? Kalau tambak kah, sebelum apa? ada wisata, pekerjaan terutama pemuda ya, sama masyarakat, ini di proyek karena memang kita berdampingan sama PLTU. Cuman kan PLTU ini kan dia nggak setiap hari butuh tenaga kerja. Dia ada saat-saatnya pas kalau lagi ada rusak, baru dia butuh tenaga lokal. Tapi kalau dia nggak ada kerusakan, ya kita nganggur. Kalau yang bisa melaut, dia ke laut, ikut nelayan. Nah, alhamdulillah dengan adanya pantai yang setiap hari ramai, artinya mereka setiap hari ada kegiatan, setiap hari ada pemasukan. Bahkan artinya yang tadinya melaut sudah nggak melaut lagi, yang tadinya ikut buruh di proyek sudah nggak ikut lagi karena memang penghasilannya sama. Hanya di sini lebih ringan, cuman tanggung jawabnya yang berat. Kalau untuk rata-rata pengunjung ini per hari itu berapa orang sih Pak biasanya kalau hari-hari ini? Kalau hari-hari biasa kita nggak hitung orang ya, kita hitung kendaraan. Tapi kalau kendaraan di atas 50 motor per hari ada Pak? Kalau kendaraan motor itu mencapai 1.000. Itu di hari biasa atau Hari biasa. hari biasa? Bukan Sabtu, bukan weekend. Bukan. Kalau kendaraan mobil 700 sampai 800 mobil. Masuk setiap hari itu.
Nah kalau udah Sabtu Minggu kita udah nggak bisa lagi karena memang padat betul. Jadi kita udah nggak bisa kira-kira berapa. Itu yang kita itu memang hari-hari biasa aja. Kalau untuk kategori pengunjungnya itu kayak mana Pak? Pemuda-pemudi kah atau orang tua atau keluarga gitu? Campur sih Mbak. Oh, campur. Ada pemuda-pemudi, ada juga memang keluarga. Gitu. Semua kalangan. Semua kalangan. Berarti bukan cuma wisata yang kayak gini aja, ada ngecamp juga ya Pak? Kalau Camp. ngecamp biasanya yang ramai itu malam Sabtu, malam Minggu. Iya. Tapi di sini ada juga tempat sewanya gitu. Ada. Yang menyediakan ya Pak? Menyediakan. Jadi artinya buat kawan-kawan yang mau main ke sini nggak usah pusing bawa tenda. Di sini kita siapkan fasilitasnya. Fasilitas tenda. Kita sewakan tenda, misalkan 250.000 per satu tenda buat ukuran 4 orang. Itu kita kasih makan 2 kali. Udah apa paket makan? Jadi udah kayak paket gitu ya Pak? Betul. Paketnya doang. Kalau untuk usaha maksudnya Sebalang ini dia tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kalau campur tangan dari pemerintah belum ada. Jadi pure emang warga ya Pak yang ngelola? Memang warga. Murni warga. Perseorangan ya Pak. Dari warga untuk warga. Jadi awalnya dari pemuda lalu artinya ngerekrut ibu-ibu, mari berjualan, ini lokasinya. Jadi menyediakan lahan. Jadi saling kerjasama. Iya. Intinya kita ke depannya harapannya Sebalang selalu ramai, Sebalang terkenal. Jadi masyarakatnya juga makmur. Gitu. Berarti semenjak ada Sebalang ini dibuka, perekonomian warga meningkat lah ya Pak ya? Alhamdulillah meningkat. Bantu ya Pak ya? Jadi dari ibunya dapat penghasilan karena dia berjualan. Iya. Anaknya dapat penghasilan karena ikut parkir atau dia sewakan tenda, pinbag. Jadi ada penghasilan. Jadi anak ibu ada penghasilan. Sama ini yang terakhir mungkin Pak, harapan Bapak sih Pak untuk pengunjung ini yang mau kesini gitu. sama. Kalau harapan kita untuk pengunjung yang mau ke sini, di sini ada aturan memang dilarang parkir di badan jalan. Baik motor, baik mobil. Ini kita mohon semua kendaraan masuk ke kantong parkir. Tujuannya apa? Kalau ada mobil di pinggir jalan yang kita khawatirin di saat ramai, ada anak-anak yang memang nggak ngerti. Dia main nyebrang, entah dari belakang mobil, entah dari depan mobil, sehingga ada mobil lewat, dia kena tabrak. Ini yang kita khawatirin. Jadi harapan kita memang sepanjang jalan ini nggak ada parkir mobil. Jadi anak-anak jalan, baik ibu-ibu jalan, jadi pantau dari jauh sama si pengendara. Nah, itu sih antisipasi kita karena memang di sini nggak ada pengelola, jangan sampai artinya ada kejadian yang memang tidak kita inginkan. Jadi untuk kawan-kawan yang mau main ke Sebalang, ya inilah aturan kita, tolong ikut aturan biar sama-sama kita tertibkan. Demikian video dari kelompok kami mengenai wisata Pantai Sebalang. Terima kasih sudah menonton.